Selamat pagi, saya Christina Sailin dengan NIM 182314020 dari Prodi Ekonomi. Selanjutnya, nah saya akan menjelaskan analisis data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Nah, di sini saya mengambil infografis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, bisa tahunan, semester, maupun triwulan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, hal tersebut dapat diketahui melalui indikator yang telah dihitung secara sebelumnya. Nah, dan cara mengukur dari pertumbuhan ekonomi, caranya menurut para ekonom, mereka menggunakan data produk domestik bruto. Nah, mengukur perekonomian yang pertama nilai tambahan total, pendapatan total, dan pengeluaran konsumsi dalam perekonomian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari infografis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai triwulan 1 2020. Nah, analisis data perekonomian Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020 dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018 sampai 2020. Mulai dari triwulan 1 2018 sampai pada triwulan 4, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Dan penurunan tersebut terjadi pada triwulan 3. Dan hal tersebut sama juga pada triwulan 1 sampai triwulan 4 2019. Dan terjadi penurunan juga pada triwulan 3. Kemudian memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun dari triwulan 4 2019 itu menurun 4,97. Nah, menurun pada tahun 2020 menjadi 2,97. Nah, kemudian indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu persentase pertumbuhan total PDB atau GDP, growth analysis. Nah, yang kedua persentase pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan komponen PDB atau GDP, sisi produksi atau lapangan usaha. Nah, yang ketiga persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP, sisi pengeluaran atau share contribution analysis. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita, PDB per kapita. Nah, yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial atau spasial geographic contribution analysis. Nah, kemudian bagaimana sih prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021? Nah, prospek ekonomi Indonesia tahun 2021 itu lebih baik dibandingkan tahun 2020. Meski masih pandemi COVID-19, menurut Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi cukup hebat, di mana
pertumbuhannya minus 2,7%. Nah, dari hal tersebut, pemerintah selama tahun 2021 akan menyediakan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai 619,83 triliun atau sekitar 3,5% PDB nasional. Nah, itu artinya pemerintah terus mendorong agar ekonomi kita pulih dalam waktu yang cepat dari sisi supply maupun demand. Nah, begitu prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sekarang ini. Nah, kemudian apa sih stabilitas ekonomi? Nah, stabilitas ekonomi itu adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Nah, indikator stabilitas ekonomi itu ada 3. Yang pertama tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, tingkat inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, akibat dari inflasi tersebut yaitu permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Nah, yang kedua itu suku bunga. Suku bunga adalah harga dari meminjam uang, apa yang kamu bayar kepada telah yang meminjam untuk orang lain, atau apa yang kamu bebankan kepada orang lain yang telah kamu pinjami uang. Nah, yang ketiga itu nilai tukar. Nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari. Nah, kemudian apa sih itu ketenagakerjaan? Nah, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, kemudian ini perbandingan ketenagakerjaan 2019 dengan 2020. Nah, saya mengambil infografis keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Nah, tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan jenis kelamin Agustus 2015 sampai 2019. Nah, dari tahun 2015 tingkat pengangguran perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, sedangkan tahun 2016 itu tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi laki-laki. Sedangkan Agustus 2017 itu tingkat penganggurannya tuh setara gitu, sama antara perempuan sama laki-laki. Sama Agustus 2018 itu sedikit selisih. Ada sedikit selisih. Jadi lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Sama halnya juga pada Agustus 2019 tingkat pengangguran laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi dilihat dari grafiknya, dari Agustus 2015 sampai 2019 itu tingkat pengangguran setiap tahunnya menurun mulai dari 2015 sampai 2019. Nah, sedangkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018 itu setiap dari Agustus 2018 ke 2019 itu tingkat penganggurannya menurun.